Bentar ya Pak. Iya Mas. Halo? Ya. Ya. Nah di list ini tuh ada 8 tas Mas ya sebenarnya ya. Nah di poin 1,2 itu sama tuh setupnya di SR dulu. Nah untuk rokok sendiri itu kan secara anggaran tuh kan di level direktorat sebenarnya Mas ya. Nah nanti kita buat direktorat dummy aja. OU-nya kan udah dibuat tadi ya. OU Mega. Nah nanti formatnya itu di Proko sendiri, struktur STO Proko sendiri itu ada apa ya? Ada penomoran. Nah, penomoran itu menandakan RE-nya. Nah, nanti kita buat dummy aja. Nah, yang pertama sebenarnya di Prokos itu ada banyak, Mas. Cuman yang di sini itu yang untuk roll out aja. Contoh mungkin expenditure item itu kan nggak ada ya di sini ya. Nah, waktu itu expenditure item emang informasi terakhir itu dia pakai yang existing. Nah, ini yang masuk di konfigurasi setup Procos, ini yang poin-poin penting yang nanti ada rollout-nya. Nah, di poin 1,2 itu kita setup organisasi dulu, organisasi direktoratnya. Kemudian di poin nomor 2 itu kita masukin struktur project costing-nya. Nah, nanti Mas Yuda coba masuk ke modul HRMS di sistemnya. Kemudian kita buat direktorat dummy ya. Nah, sebenarnya informasi ini Mas direktorat itu yang menentukan dari sisi user Mas. Nanti kalau requirement untuk direktorat organization project itu nanti langsung minta ke user terkaitnya aja ya Mas. Jadi bukan Direktorat itu kita maksudnya unitnya atau gimana ya Pak? Direktorat. kalau unitnya kan udah dibuat, jadi organisasi ini, Penamaannya ya. iya penamaannya. Penamaan organisasinya gitu ya. Kayak Betul, betul misalnya Mas. 1301 gitu-gitu ya Pak ya. Oh, oh, 1301 oh, strip berapa ya? Oh, iya, iya. betul, betul. Ini kan ya strip awalnya Pak ya. Ini ya. Iya. Salah dong. Untuk pembuatannya ngikutin nama yang di dokumen ini atau gimana Pak? Nama yang di dokumen ini, cuman RE-nya sama naming-nya diganti OU tadi ya, OU Mega tadi ya, namanya Mas ya. Oke, ya Pak. Aha. Siap. Berarti 1521. Untuk lokasinya dikosongin aja nggak apa-apa Mas.
Ini kan Kosong. untuk direktorat kebutuhan prokos ya. Sebenarnya kan untuk direktur STU sendiri kan udah ada rumahnya sendiri ya. Tapi untuk prokos itu pengecualian, jadi dia itu punya STU sendiri. Nah, Siap. langsung ke organization klasifikasinya, Mas. Iya, Pak. Langsung enable aja. Pak. Iya, save, kemudian other. Ya, relate organization. Audio operating unit. Oh, iya. Nah, ininya diisi nggak, Pak? Yang ininya? Ini tuh sebenarnya di propose tuh nggak perlu diisi sih, Mas. Dia kosong aja sebenarnya. Pasang Untuk aja ya, yang Pak. ini ya. Klik OK aja. Nah, kemudian project task-nya. Save. Ini ya, owning kan. Ini semua ya, Pak. Ya, ya semua, Mas. Ini berarti langsung oke aja ya, Pak ya. Langsung OK aja. Oh, iya. Oke. Nah, ini udah semua prosesnya udah dijalanin semua sih, Mas. Nah, tinggal kita send struktur project-nya. Iya. Ini Mas close dulu. Sebentar, Pak. Oke. Kita bikin baru dong di sini, Pak ya, berarti ya. Iya, OU-nya, Mas. Kita nempelin OU-nya. Kemudian level kedua baru direktoratnya. Gini ya, Pak. Ya, kemudian turunin satu, Mas, yang tadi udah dibuat. Salah. Ya, kemudian kita save. Ini maksudnya gimana, Oh, Pak? tadi organization-nya start date-nya udah di ini belum ya? Start. Udah masuk kan itu, Mas? Iya, tadi not doang sih, Pak. Iya, iya. Ada not gitu. Ah, Coba lagi ya. udah sih, Mas, sebenarnya. Udah ya, Pak. Nah, ini tuh sebenarnya ngaruh di project-nya itu waktu kita bikin project tuh kan ada organization tuh, Mas ya. Nah, organization itu menjelaskan anggaran ini itu buat level direktorat yang mana. Nah, di IP sendiri saya nggak tahu kenapa dia sampai level OU direktoratnya. Padahal yang dipakai kan direktorat ya levelnya ya. Asumsinya kalau OU itu berarti kan untuk semua divisi anggarannya. Nah, di project sendiri existingnya sih sebenarnya bisa level OU, bisa level direktorat. Ini buat munculin pada saat pembuatan project sih setapan di sini, Mas. Iya, siap, Pak. Nah, selanjutnya kita masuk ke modul project-nya nih, Mas, yang harus kita setup. Siap. Ininya, Pak. Ininya di Ya, share dulu nggak, Pak? apa?
Oh ini udah ya, udah. Yang ini ya berarti ya, sistem Iya, implementation ini ya setup Pak? implementation-nya. Nah, untuk ini masih nggak ada perubahan, Mas Yuda. Ini aku benar-benar ngikutin yang existing, karena ini kan terkait dengan integrasi ke beberapa modul ya, ke iProc dan lain-lain. Nah, untuk kebutuhannya sendiri sebenarnya saya minim informasi untuk project costing, karena saya nggak ada blueprint-nya, jadi analisa saya berdasarkan sistem aja. Ya Pak. Nah, nanti ikutin setup-nya yang di dokumen setup, Mas ya. Jadi kan Pak, Selama organization sama hierarki tadi udah dibuat, harusnya sih udah keluar sih. ya Pak. IP komersil. Ini terus juga ya Pak, IP komersil kan kalau di sini nggak ada kan? Dicoba balik ke sistemnya, Mas. Itu kayaknya ada LOV-nya deh. Di dokumen setupnya nggak ada ya? Iya di komersil, kan Oke, nggak ya. ada. Ntar aku tambahin, Mas. Ini IP komersil. Ya period. Ini IP project costing ya. Iya. Version 1. Start organization. Jadi yang dicentang negatif accrual transaction atau overtime calculation, Pak. Yang dicentang, bentar Mas, saya agak lupa juga ini. Kan kalau di step dokumen kan dia negatif accrual transaction ya, Pak. Cuma kalau digambarkan dia yang overtime. Di costing ya, Mas, expense costing ya. Iya betul, Pak. Spend costing, Pak. Yang dicentang itu yang enable overtime calculation, Mas. Enable calculation ya, oke. Aha. Yang atasnya di uncentang berarti, Pak ya? Iya, dicentang. Ntar saya update lagi deh dokumennya. Dia langsung ya. Sini. Dia langsung update sini aja kali ya, Pak? Iya, ngikutin yang di capturean aja, Mas. Oke. Surface employee labor cost.
Import container. Interface available class. Interface container. Interface usage. Because ecosystem. Ininya Indonesia Power. Ya, levelnya level grup yang expenditure itu. Karena expenditure item date itu kan buat keseluruhan ya, yang dipakai sekarang Mas ya. Iya Pak. Jadi bukan level low you. Banyak yang kurang ya, Mas, informasi di keterangannya ya. Untuk yang Pak, centang. saya lihat gambar Pak. Oh iya. Saya lihat gambarnya aja Pak. Oke. Berarti kalau setiap nambahin expenditure organization tuh harus ke sini semua ya Pak? Misalnya ada Enggak, Mas. Ini kalau enggak ya? OU ya, misalnya ada OU baru, nah kita harus ngaktifin implementation option-nya, Mas. Berarti kalau ada request penambahan expenditure organization nggak perlu setup ini lagi kan Pak ya? Nggak perlu, Mas. Oke Pak, siap. Procedures to all. Corporate. Oke. Kalau udah di save aja Pak. Iya, save aja, Mas. Nah, ini setelah ini sebenarnya sequence-nya ke project tab, Mas. Untuk yang PA period atau GL period itu kan tinggal open aja ya. Nah, nanti kita setup di project tab dulu aja. Nah, di dokumen setup itu saya sequence-nya langsung ke PA period. Oke Pak. Project tab itu di bawahnya Pak ya? Ini ya. Iya, di bawahnya, di bawah PA period. Ya, ini tuh. Nah, ini dari level OU-nya dulu, Mas buat.
naming direktorat. Naming itu apa, Pak? BIC-nya ya? Ini project sih type tuh BIC-nya atau gimana, Pak? yang Budget mana, Mas? in charge ya? Name-nya ini dari mana, Pak? Name-nya ini sebenarnya dari penamaan dari user sih, Mas. Jadi untuk di project tab sendiri, sebenarnya namingnya hampir sama yang organisasi kita buat tadi. Cuman di project tab itu ada penjagaan kalau formatnya kan tadi strip ya. Tapi kalau di namingnya sendiri harus pakai slash. Oke, slash. Oke, kalau lihat ini jabatan gitu ya, Pak, kayak manager unit gitu-gitu ya? Betul. Jadi samain aja ya. Karena ada personalize, Mas, di naming project tab ini. Untuk project tab klasifikasinya kita indirect semua, Mas ya. Gimana, Pak, maksudnya? Waktu setup, jadi indirect di sini kan ada pilihan indirect sama capital tuh, Mas, di fitur project costingnya. Kalau capital itu dia itu untuk kebutuhan aset sih, jadi anggaran yang digunakan untuk aset. Tapi untuk di IP sendiri semua project itu levelnya itu indirect. Ya, Pak. Kalau efektifnya itu di tahun 2000 juga ya, Pak? 23 aja, Mas. Ini kan boleh ya? Hari ini ya berarti ya? Boleh. Ya. Oke. Detail, jadi di sini. Oh, ini ya, IP service type. Service type. Bisa nggak itu, Pak? Ke project status workflow dulu, Mas. Maaf. Jadi diisi dulu. Project Ini status agak loncat dia. Unapprove. Di project tab itu untuk personalize yang sensitif tuh di sini, Mas, di penentuan budget tab ini nih. Permasalahan banyak nih ya sebelumnya budget tab itu. Nah, kemudian saya lihat tuh ada personalize yang mengharuskan untuk tipe budget ini pakai budget NI. Ya, betul, Pak. Dia absolute. Ya, tinggal menentuin levelnya aja. Untuk levelnya semuanya absolut ya. Baik project, task, resource grab, sama resource.
cuma turun Ini di sini langsung untuk ke yang level absolute itu maksudnya itu ini ya masih apa secara anggaran itu kalau kita bikin project dengan anggaran 1 miliar misal, nah itu nggak boleh kan sistem ngejagain kalau itu nggak bisa lebih. Masalah di level project tuh ada absolute sama pilihannya tuh saya lupa deh, ada dua kalau nggak salah. Nah untuk IP sendiri nanti pakai absolute semua ya mas. Siapa? ya kalau Karena ada absolute sama advisory ya Pak. Iya, kalau advisory itu misalnya itu kan ada level project atau task ya. Kalau misalnya kita tasnya kita advisoryin gitu di subtask projectnya. Nah, kalau misalnya kita kalau misalnya kita setup advisory di level low tasknya, nanti kalau misalnya dia over budget, dia ngambil ke budget di task yang lain. Oh, siap Pak. boleh jadi itu ya kalau boleh semua Udah sih mas untuk setapan projected tuh cuman itu aja, Mas Yuda. Coba. Misalnya ini Pak, auto counting ya. Ya, nah sebelum ke auto counting mas, sebenarnya untuk pembuatan project itu udah bisa dilakuin. Cuman kalau misal kita belum setup auto counting, itu kalau kita transaksi pasti kena error. Karena mapping jurnalnya itu masih belum ada. Nah untuk auto counting sendiri nanti Mas Yuda minta langsung ke tim finance ya. kalau gedung Ya Pak. Atas direktorat ini misalnya, project tab ini itu auto countingnya apa aja. Nah sementara kita buat dummy dulu aja ya, Mas Yuda. Iya Pak. banyak perahu small Ngikutin yang udah ada gitu kan Pak maksudnya? Iya, tinggal Oke, kita ganti misalnya segmen value-nya RE-nya tadi kan untuk 1521. Mega tadi 1521. Nah, kita ganti di situ aja. Iya Pak. kalau kembang paling naik 2 jam udah nyampe atas ya Dari segmen 1 aja Mas biar berurutan Mas. Betul. Siapa? ya, soalnya kan punya sedangkan di situ kan daerah memang itu di Jogja kan berangkat subuh dan Nah, ini direktorat yang kita organisasi yang tadi kita bikin Mas yang kita masukin. Yang expeditor organization ya Pak ya? Iya. Kalau OU-nya nggak perlu kan Pak ya? Yang OU OU-nya Meganya nggak nggak perlu perlu kan? Mas, cuma di existing tuh ada sebenarnya. Menurut saya untuk masukin OU karena kayaknya nggak perlu di sini. Cuman ada informasinya karena apa? Karena secara anggaran tuh sebenarnya project hosting di sini di IP sendiri tuh ngebacanya tuh level organisasi ini, Mas Yuta, direktorat ya. Ini direktorat apa divisi ya? Saya nggak begitu tahu STO-nya. Ya Pak. Kayaknya per mesin gitu ya Pak, kayak kantor, gudang gitu. Segmen 2. Tapi sebenarnya Mas Yuda, nih teman-teman Helpdesk itu setup ini juga ya nanti ya? Atau dari sisi user? Ini tuh kemarin tuh si Mas Haikal, Mas Yud yang apa setupin untuk yang HSH ya. Jadi dia langsung waktu itu saya training. Nah untuk transaksi penjurnalannya itu Mas Haikal sendiri yang nentuin. Iya Pak. Kalau alur probisnya mungkin iya ya Pak di tim anggaran ya Pak, tim yang megang project costing ya. Cuma ada 1-2 case tuh yang user unit itu langsung request pakai tiket helpdesk sih Pak gitu. Jadi terkadang kita ada masa untuk setup kayak gini juga sih Pak. Iya, kadang setup gini juga. Tapi memang value-nya udah dari usernya sih gitu sih Pak. Betul segmen value-nya. Karena kita nggak tahu juga kan Mas. Iya.
Ini nggak apa-apa 101 aja, Mas. Ya, Pak. Nggak usah ya Pak, kan belum ada Nggak ya. usah sih, Mas. Di dokumen setup tuh ada yang existing kalau nggak salah ya, saya kasih keterangan di beberapa segmen. Nggak salah yang segmen kelima tuh Mas yang harus dimasukin. Yang project tab. Ada nggak, Mas? 4 ini ya 5 ya Pak. Iya, IP mapping project tab with COA. Ya. Kalau pembuatannya di mana ya Pak? Pembuatan end usernya itu ada beda lagi ya? Pembuatan end user gimana maksudnya, Mas? Ini supaya dia muncul di proyek nanti misalnya 1301. Oh, dia ada di Mas di Flexfield situ, Mas. Di Flexfield itu jadi di end user value ya Pak ya. nanti pakai yang 0Z aja nanti waktu transaksi ya. Iya Pak. Oh biasanya yang tadi kita bikin ya. Sih. Ininya berapa Pak value-nya Pak? Value-nya ngikutin yang ada aja Mas, nggak apa-apa. Oh, ini puspel sih sebenarnya, kode puspel cowoknya. Oh, ini aja ya Pak. 001 ya. Iya, nggak apa-apa itu aja. Nggak usah ya 0Z ya. Nggak perlu sih Mas kalau yang segmen 6, kecuali ada penambahan end user ya. Nanti di Flexsuite baru kita tambahin di situ. Kalau 7-nya belum ya Pak? Ini kan ini ya, signature type ya. Iya. Expenditure tab nggak perlu kayak Mas ngikutin yang existing. Oke Pak. Ini oh cadangan ya. 11. Mas Yuda, saya izin ke toilet bentar Mas ya. Ya Pak. Kalau udah nanti kita lanjut ke EPI ya Mas yang ini Mas. Iya Mas. Ya Mas Yakin. Oh nggak nunggu IO yang tadi Mas Yakin? Udah Mas. Udah saya. Oh udah ya. Siap Mas. Oke.
Gimana tadi Mas? Biar muncul Mas. Itu apa namanya ya, setup di organisasi tadi itu kan belum di enable tadi ya. Oh, enable-nya ya maksudnya ya. Belum di enable, terus kemudian kita setup organization parameternya seolah-olah di inventory-nya tuh dia udah ada gitu IO-nya itu. Nanti kan pada saat inventory organization itu kan ada accounting information, terus ada inventory apa sih information ya. Nah, itu di situ tuh yang harus kita setup. Siap masukin. Si Mas. Halo, Mas Yuda. Semua Mas yang auto accounting ya? Iya Pak, yang pakai expenditure organization udah semua Pak. Tinggal Udah sih Mas. udah ya Pak. Jadi kalau nanti misal di OU Mega tadi itu ada direktorat lagi nih yang masuk. Nah, jangan sampai lupa kita tetap di auto accounting lookup set ini Mas. Kalau garis besarnya tadi untuk project costing itu ada di implementasi option sama di project tab Mas. Kalau untuk transaksional dia ada di auto accounting. Nah, ini sekarang masuk ke project template ya Mas ya. Nah, ini project template ini sebenarnya itu dari sisi user yang buat atau dari teman-teman helpdesk ya. Soalnya di user manual itu kalau nggak salah ada juga nih Mas untuk pembuatan project template. Kalau kemarin sih dari kita ya Pak yang nyiapin, cuman nggak tahu ya kalau nanti di operasional hariannya itu bakal user atau kita juga sih Pak kayak gitu. Soalnya kemarin waktu yang di Bogor itu sih ke IT ya Pak, dia request template-nya doang. Cuma nanti waktu apa project-nya baru mereka sendiri gitu Pak yang ngisinya gitu sih Pak. Iya. Kalau project template udah familiar kan sebenarnya Mas Yud ya? Iya Pak. Untuk pembuatan Iya, project template. Nah, nanti berhasil apa enggaknya setapan kita sekarang itu mungkin transaksinya besok aja ya Mas ya? Kita sekarang Iya, lebih Pak. fokus ke setapannya aja. Sebenarnya di project template yang di IP itu agak ini juga Mas, agak banyak juga ya sebenarnya ya. Sebenarnya kalau kita bisa standarisasiin nanti ke depan itu project template itu nggak perlu banyak-banyak. Misalnya itu kan kalau di yang sekarang itu kan penentuannya itu kan lebih ke DFF ya, maksud ya. Nah, kalau yang sekarang itu per direktorat tuh dibuatin template tuh. Jadinya banyak banget secara tas-tasnya. Nah, di fitur project costing sendiri sih sebenarnya dulu tuh saya buat tuh nggak sebanyak itu. Jadi kita tentuin standarnya gimana. Nah, nanti pada saat create project, baru tuh user yang nanti milih DFF-nya apa. Kan kalau di DFF itu, di DFF project itu penentuan ada yang ke maksimum, ada yang ke EPI aja, kemudian ada ke SCM. Betul ya? Seperti itu ya. Nah, kalau yang sekarang kayak itu mungkin semuanya di-create. yang kayak jenis pemeliharaan gitu maksudnya Pak ya. Iya betul Mas. Penentuannya kan sebenarnya di situnya sama di tasnya ya. Tas-tasnya apa aja. Kan itu tasnya itu bisa kita ganti juga. Bener ya. Iya sih Pak. Tapi dia maksudnya tuh per OU gitu Pak ya maksudnya. Iya betul Mas. Oh, Jadi nggak perlu kita buat banyak-banyak template-nya. Masing-masing direktorat ini misalnya pemeliharaan kemarin tuh template-nya kan ada banyak banget tuh Mas, pemeliharaan. Pembedanya cuma di tasnya aja ya. Nah, nanti kita cukup buat satu template aja Mas pemeliharaan, ambil tasnya yang banyak. Nah, nanti pada saat penentuan bikin project, nah nanti tinggal kita hapus-hapusin aja. Selama tas itu nggak beda jauh lah. Soalnya kemarin tuh agak mirip-mirip, cuma ada penambahan kayak gitu-gitu. iya.
Jadi kita serapin dulu ya Pak berarti ya. Selesaiin yang ini dulu ya berarti Pak ya. Oh, boleh. Serap dulu ya. Boleh. Oke. Nggak tahu dia. Ya bentar. Ya bentar ya.
Kalau statusnya perlu diganti nggak, Pak? Status yang mana, Mas? Ini kan dia unapprove ya defaultnya kan. Oh, Harus ini diganti nggak approve perlu dulu nggak, sih, Pak? Mas, karena di template existing itu dia unapprove semua. Mas Yud, palingan yang perlu diperhatiin nanti kalau misalnya emang nanti yang buat template itu dari teman-teman helpdesk, nah nanti Mas tanya aja tuh Mas ke orang anggaran, kira-kira di optionnya mana aja nih yang nanti ditampilin pada saat pembuatan project. Karena ini kan nggak semuanya kepake ya, Mas ya, yang di option di sini. Ini maksudnya, Pak ya? Betul, kalau tas kan udah pasti kepake, kemudian customer and contract itu kayaknya nggak ada. Tas, cross charge yang kepake tuh seingat saya, kemudian budget control, udah sama key member kalau nggak salah yang dipakai itu. Oke, Pak. Mas Denny, izin mau tanya, Mas. Ya, Mbak Mega. Iya, ini sih. Mau tanya, ini ada beberapa pertanyaan sih, Mas. Kalau pada saat kita setup Prokos, itu ngaruh nggak ya kalau misalkan duration date di header sama di task-nya itu dia nggak keisi gitu, Mas? Di header, oh enggak sih Mbak, sebenarnya ini kan cuma template nih Mbak, nanti lebih baik penentuan start date, kemudian di tasnya itu diarahin ke projectnya, karena kan user nih yang tahu Mbak Mega. Kecuali kalau ini yang create user ya, user kan udah tahu dari awal nih, oh template ini durasi projectnya sekian dan sekian gitu. Katakanlah misalnya dia udah jalan nih, Mas. Misalnya ini kan masih template ya, misalkan udah jalan nih, project-nya udah dipakai gitu. Ternyata, pas, misalnya dia mengalami adalah kendala di suatu transaksi gitu ya, Mas, ya. Nah, pas kita cek itu, si duration Prokos, di header dan di task-nya ini nggak keisi, itu nanti ada pengaruhnya gitu nggak ya, Mas? Pengaruh kalau di level project-nya Mbak. Kalau misalnya nih, nih Mas Yuda nih udah buat project template nih Mbak. Kemudian saya buat project nih, template-nya kan pasti sama nih, task durasinya kosong, task-nya kosong. Nah, kalau misalnya nggak saya isi, saya sebagai user di project-nya, itu nanti akan jalan terus nih project. Jalan Gitu sih Mbak. Jadi jalan. penentuan awalnya itu lebih ke project. Lebih pada saat kita buat project. Kalau project template sih nggak masalah sih Mbak. Kita kan ngebantu di project template ini secara tasnya aja ya, karena tasnya banyak. Kemudian menu-menu apa yang nanti ditampilin di optionnya. Untuk trust duration, kemudian trust duration tasnya itu biarin si user aja yang nentuin Mbak. Kalau ya itu kalau misalkan user-nya tadi lupa isi gitu, Mas. Misalnya kita udah kasih template-nya sesuai dengan apa yang harus diisi gitu ya, terus dari user-nya kan harusnya mereka melengkapi sisa-sisanya lah gitu ya Betul, istilahnya ya. secara project. Heeh. Nah, nanti kalau misalkan dari mereka ternyata miss nih, kelupaan gitu, nggak diisi, Over itu Mbak jatuhnya. Jadi project itu kepakai terus dia. dia nggak ada limit, until date berapa gitu ya? Jalan terus gitu? Nggak ada, kecuali secara budget emang udah dijagain ya. Kan project ini kan udah secara anggaran itu kan udah ditentuin ya, dia projectnya itu anggarannya single years atau multi years. Misalnya kalau single years, pada saat saya buat project ya udah setahun start date-nya. Nah, tapi kalau misalnya nggak saya isi, itu jadinya loss aja Mbak. Kecuali nanti Mbak Mega dari sisi user udah diinfo nih sama Mas Haikal, project template ini durasi projectnya segini, tasnya segini. Nah itu kan udah dijagain dari awal tuh Mbak. Itu lebih aman sih Mbak Mega. Jadi dampaknya mungkin kalau misalnya nggak diisi itu, si Prokosnya ini dia bakal loss gitu ya? Kalau misalnya Iya nggak ada betul. kalau Betul. misalnya nggak ada penjagaan di sisi budgetnya gitu ya, Mas, ya? Iya. Oke. Terus sama ini juga, Mas, tadi kan di auto accounting itu kan ada beberapa segmen yang, ini ya, setting yang project Existing. organization. Heeh.
itu kan ada kalau nggak salah segmen 1, 9, 10, 11 ya kalau saya nggak salah. Nah, itu yang dipakai itu, yang di-setting di auto accounting itu, yang dipakai itu nama OU-nya kah atau organization yang kayak apa, expenditure organization-nya itu, Mas? Oke, heeh. Nah, jadi beda-beda sih Mbak, yang beda itu di segmen 1 Mbak. Di segmen 1 itu di existing itu saya lihat tuh dia level OU juga ditempelin. Cuman untuk HSA sendiri itu saya nempelinnya di direktorat semua Mbak. Direktorat itu expenditure organization itu ya? Iya, expenditure organization-nya. Oh. Karena asumsinya kalau kita buat project yang di sini nih Mbak, dia kan organization nih. Jadi anggaran ini untuk direktorat OU Mega PLTS. Tapi kalau saya tempelin OU, jadinya nih anggaran ini untuk semua apa ya, semua direktorat gitu. Dan saya lihat di existing itu nggak ada. Banyak itu level direktorat. Saya nggak tahu tuh di existing kenapa OU-nya sampai ditempelin di auto accounting. Oke oke. Gitu. Kalau expenditure organization sama, PB itu sama nggak sih, Mas? Sama Mbak, sama sebenarnya. Sama ya? Oh, Kalau betul sama. kalau misalkan nih, bentar aku tadi Ada isu Mbak? expenditure iya, Kalian ya? nyerempet-nyerempet dikit nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Misalkan nih, mana sih tadi? Dia antara expenditure organization yang diisi di header dengan PB tax-nya itu dia beda. Kayak misalkan di PB tax-nya itu dia pakai fit common gitu, Mas, ya. Nah, tapi di project organization expenditure organization yang di header-nya itu dia pakainya kantor utama, itu ngaruh nggak ya, Mas, ya? Ngaruh sih Mbak, karena kan budgetnya itu dia kan sebenarnya ngebaca di level tas ya dia ya. Kalau kita ngeliat di tas di sini itu ada minimis, boleh dicoba diklik Mas Yuda. Apa tuh, Pak? Tasnya. Oke, Pak. Ini, Pak. Iya, di tanda plus bawah tuh Mas, coba diklik Mas. Ini, Pak. Ini ya, Pak. Yang samping option ya. Nggak bisa nih, Pak. Itu buat ini ya, Pak, nempelin semua bukan sih, Pak? Gini kan? Sorry di option Mas, salah. Oh, Dia. di option. Nah, itu di task detail. Iya, task detail. Nah, ini kan defaultnya dia ngebaca yang di sini Mbak ya, project ya. Nah, sebenarnya kan dia itu harus diganti sesuai dengan puspel yang nanti kita pakai ya. Nah, case-nya itu Mbak Mega itu dia itu lupa nih ganti organization-nya, betul ya? Iya, pokoknya antara yang di PB tax-nya sama yang di prokosnya tuh dia berbeda gitu, Mas. Oke. Kalau kayak gitu, mending ditentuin di awal sih Mbak, jadinya kalau kayak gini. Maksudnya itu, ini kan secara kalau kita nggak setup di sini, project template ini kan dia default-nya ngebaca di project template yang di header ini, Mbak. Iya. Tapi user kan mungkin nggak perlu nggak sampai ke option ya, nggak sampai ngecek ke option, dia bener nggak sih direktoratnya, organization-nya, puspelnya. Karena secara default sistem dia ngebaca ke header project template ini, Mbak. Nah, nanti ditentuin di awal aja, Mbak Mega. Atau enggak hire usernya Mbak. Jangan sampai kelupaan nih cara organization-nya. Berarti harusnya expenditure organization yang di header prokos sama di PB tax itu harusnya sama ya, Mas, ya? Enggak, secara sistem dia default Mbak. Tapi secara kebutuhan user itu kan tasnya kan beda-beda ternyata ya. Nggak default kebaca header. Iya. Jadi bisa kita ganti sih Mbak sebenarnya. Cuman sistem mungkin ngedefaultin ya. Oh, berarti nggak masalah ya? Kalau Masalah. nggak masalah sih budgetnya akan tetap ngebacanya di PB tax-nya itu tadi ya? Betul. Oh, oke. Itu ngaruh ke ini ya, ke account yang ke-generate juga berarti ya, Mas, ya? Betul Mbak Mega.
Nanti kalau transaksi itu ke auto counting lagi Mbak ngebacanya. Ya itu aja sih dari saya. Ya Mbak Oke, Mega. iya makasih Mas Denny. Sama-sama Mbak. Ini udah selesai berarti Pak ya? Udah sih Mas. Yang template ya? Misalnya tinggal ini ya, responsibility ya berarti Pak? Iya, kalau responsibility, kemudian PO period, itu udah familiar juga kan Mas ya? Tiap bulan gitu, open period. Iya, tapi kalau di IP yang open langsung dari ini sih Pak, probisnya sih Pak. Cuma Oh caranya gitu, bukan kita dari teman-teman Helpdesk ya Mas ya? bukan Pak, Oh, dari irisannya probisnya. banyak berarti ya Mas Yuda ya? Iya Pak, Jadi bingung. dari probisnya. Oh iya, Mas Denny maaf aku satu lagi boleh nggak? Boleh, Sebelum masuk. Silakan Mbak. Kenapa Mbak Mega? Mau sharing screen nggak, Meg? Astagfirullahaladzim, maaf ke-mute. Ini Mas Denny, jadi account itu, kode account itu dia, acuannya itu dari mapping-an auto accounting aja kah atau ada dari faktor lain ya, Mas? Dari auto accounting bisa Mbak. Kalau dari lainnya itu yang non project itu Mbak, yang nanti terkaitan dengan IO ya. Kalau misalnya kita nggak pakai web project waktu transaksi ya nanti secara jurnal generate-nya itu dari GL budget atau dari default setupan inventory-nya, akun inventory-nya. Kalau pakai project itu udah pasti dia itu atau accounting-nya itu ngebaca di project Mbak Mega. Kalau misalkan nih Mas, dari mapping-an auto accounting itu dia udah ada mapping-annya semua gitu ya, tapi si account-nya ini masih maksudnya, invalid terus lah gitulah. Misalnya dia udah secara mapping-an itu dia sudah oke, sudah ada di auto accounting semua, tapi kayak masih belum berhasil tergenerate itu biasanya ada faktor lain nggak ya Mas ya, selain dari situ? Ada sih Mbak. Kita coba lihat di Puspelnya ya. Kalau saya kemarin tuh waktu setup itu banyak Puspel itu yang diinaktifin Mbak Mega waktu itu. Nah, itu saya minta tolong ke Mas Gali buat diaktifin atau enggak bikin Puspel baru lagi. Ini Puspel yang lama kan udah inaktif. Ini mau pakai Puspel baru atau gimana? Oke. Mas Denny maaf, Puspel itu apa ya Mas? Saya takut salah tuh. Kalau auto counting ini sih Mbak serahin ke teman-teman anggaran sebenarnya. Lebih aman ya. Kalau di Propos sendiri auto counting kemarin itu ini Mbak Mega perubahan direktorat itu kalau nggak salah tuh puspelnya itu juga baru juga semua ya kalau nggak salah ya. Nah waktu itu si Mas Haikal itu tanya itu yang lama itu mau dibiarin atau dihapus saja. Kalau dihapus itu jangan karena itu kan existing udah kepakai transaksi ya. Nah, mending dibiarin aja. Makanya auto counting di IP itu banyak banget yang propose Mbak. Oh, ini tuh yang masalah perubahan nama organization ya Mas ya? Betul. Oh. Perubahan STO itu Mbak. Udah. Oke, Mas Denny, makasih. Mas Denny, tadi Puspel apa tadi Mas? Nah iya, Tulisannya belum gimana terjawab. Mas? Baru denger itu. Apa? Pusat Ini pelatihan Mas apa Timur Mas? ya? Oh Mas Timur. Kenapa Puspel Mbak? tadi. Kenapa Mas? Sorry. Tadi kan diinfoin Mas Denny tuh ada case karena Puspelnya dinonaktifkan. Nah, Puspel sendiri tuh apa sih Mas? Call center sih Mas, pusat pelayanan sih Mas. Oh alah, call center siap. Iya. Iya. Ada case-nya itu Bahasa ini Indonesia ya saya pakai bahasa Indonesia Mbak Mas. Iya Mas, nggak apa-apa Mas. Ini ya, itu ada satu account yang mungkin di disable atau di ended gitu ya sama akuntansi gitu ya. Di tengah jalan
Jadi Mm, datanya nggak konsisten gitu ya. Jadi betul, invalid betul, Mas Tim. account. Oh. Mm. Kemarin sih di Propos nemuin itu sih Mas, di kebanyakan tuh di auto counting. Tapi kalau untuk setup itu aman ya karena saya ngikutin yang existing karena udah sistem itu udah banyak personalisnya Mas di project hosting sendiri itu. Oke. Jadi buat create projectnya harusnya lancar sih Mas Tim. Nah, kalau standar dari Oracle sendiri, ketika kita menonaktifkan sebuah account ya, Mas Denny, itu memang nggak ada notifikasi ya. Kalau ini sedang digunakan atau seperti apa gitu, Mas? Oh, kalau yang cowok Mas yakin Mas, saya nggak begitu Oh. ini Mas. Gimana Mas yakin? Itu kalau apa kita inaktifin beberapa segmen itu ada ininya nggak Mas? Yakin? Nggak ada sih Mas itu. Lolos Sebenarnya kalau aktif inaktif coa itu sebelum kita melakukan inaktif, nah itu kita harus cek dulu tuh ada transaksi apa enggak. Sama persis kayak ini sih Mas, itu sebenarnya kan hanya tombol cek uncek ya. Cuman impact ke sisi transaksinya tuh lumayan banyak banget. Jadi kalau misalkan mau aktif inaktif itu harus benar-benar dicek dulu, terutama dari sisi transaksi. Kalau dari setapan mungkin agak ini ya, maksudnya memang sama-sama kena juga, cuman yang paling penting itu kan dalam transaksinya itu yang akan mempengaruhi ke saldonya si akuntansi sebenarnya. Untuk yang aktif inaktif. Beberapa case nih Mas Yakin, Mas Denny. Ini kan misal nih Mbak Mega ada terima keluhan terkait pemakaian ya move order gitu, tetapi nggak bisa dilakukan karena ya tadi account tidak valid gitu ya. Nah itu troubleshoot-nya seperti apa ya Mas ya? Itu kemarin itu ini Mas minta di disablein lagi sama Mas Gali waktu itu. Waktu itu saya pernah kendala juga di IO sih sebenarnya Mas Timur. Waktu itu IO-nya itu ada beberapa segmentasi COA itu yang disabel. Nah, itu ada 2 dari Mas Gali. Yang pertama di enablein lagi, yang kedua ya pakai puspel baru lagi, cost center baru lagi. Oh, Itu sih tapi Kang. itu di tengah jalan diubah setapan IO tuh masih bisa ya Mas ya? Nggak bisa Mas sebenarnya. Loh, Kemarin lah itu terus? ada permintaan Mas Timur dari Mas Gali yang pengen dirubah. Sebenarnya kan waktu HSH itu kan udah Mas Anggi, Mas saya itu udah ngasih template Mas ke Mas Gali ya. Nah, ternyata ada beberapa segmentasi itu yang salah 00 default gitu Mas. Nah, kelupaan. Nah, itu masih bisa diganti Mas Timur dari belakang. Karena HSA itu kan masih belum ada transaksi Mas, jadi aman. Nah, tapi kalau misalnya udah jalan dan kita ganti IO-nya, kayaknya itu nggak recommended banget Mas Timur. Soalnya kan itu transaksinya kan udah banyak juga. Takutnya itu saya belum tahu impact-nya sih Mas, cuman pasti ngaruh kemana-mana. Ya Mas yakin ya kalau ngerubah segmentasi tengah jalan. Berarti memang best practice-nya untuk yang one time setup kayak IO itu harusnya nggak ini ya Mas ya? Apa Ya nggak Mas? diubah ya kode coanya ya harusnya ya? Betul, harusnya nggak gitu Mas. ASA kemarin tuh ada 4 Mas Tim. Itu yang ngerubah dari belakang sih Mas. Oke. Iya. Nah itu kalau boleh sih ditambahkan di dokumen ya Mas ya, dokumen setup kalau misalnya di sini misalnya setup IO ya untuk akun ini adalah one time setup gitu sih Mas Denny. Jadi biar jadi awareness ke kami dan ke user gitu ya. Boleh. Kalau yang ini tuh harus betul-betul dipertimbangkan gitu sebelum men-setup. Iya, siap-siap Mas Timur. Ntar aku tambahin informasinya Mas. Siap, oke. Oke, itu aja dari saya Mas Denny, Mas Yakin, terima kasih.
Sama-sama Mas Timur. Mas Yuda masih di kamar mandi ya? Udah Pak, ini lagi Oh, udah. tambahin responsibility nih Pak. Oh, boleh Mas. Saya sambil cek yang tadi Mas ya, yang IO tadi ya, biar ini setelah Tadi ini kata Mas Yakin udah bisa tadi Pak. Oh, udah bisa. Oke. Udah juga nih Pak, dibikin responsibility-nya. Oke Mas. Nah, ini untuk nentuinnya sebenarnya berhasil apa enggaknya dari kita bikin project sampai submit sih Mas Yuda. Mau ke situ kalau Mas Yuda bisa transaksi sendiri, nggak apa-apa Mas. Nanti kalau ada kendala kita show up lagi. Tapi kalau misalnya bikin projectnya perlu kita testing juga, nggak apa-apa juga Mas Yuda. Atau mau lanjut ke IO? Setapan IO tadi Mas. Di finance tinggal satu aja kan ya, financial option ya Mas Yuda? Yang happy dan. Oh, yang happy. Lanjut ke EPI Mas Yakin. Ya. Bagaimana Mas Timur? Mas Yuda. Sorry. Gimana tadi? Mas Yuda, Mas Denny, Mas Yakin? Ini tuh tadi kan kita kepotong di EPI karena yang IO organization parameter itu Mas. Nah, sekarang udah muncul dan udah bisa di setup EPI-nya. Jadi EPI itu sequence-nya ke IO Mas. Jadi IO-nya dulu harus dibuat baru ke EPI gitu. Oh, oke. Ini yang dulu juga jadi pertanyaan tim finance, korelasinya apa sih IO dengan EPI ya? Tapi ternyata kan untuk ship to location-nya ya Mas Yakin ya. Betul. Ya dilanjut aja ke EPI biar habis untuk ininya ya, yang finance ya. Habis itu kan selesai. Ya Mas Timur, makasih Mas. Financial option lagi ya Mas Yakin ya? Financial option.
Ini tuh financial option tuh di purchase juga ada ini tuh, karena sebenarnya kalau modul di Oracle kan finance sama SCM gitu ya. Tapi kalau misalkan secara bisnis itu ada P2P sama O2C tuh. P2P itu procure to pay, terus O2C itu order to cash. Jadi yang AR ya rentetannya ke AR pendapatan, kalau yang di EP ya dari mulai procurement, terus PO, terus ke receipt, inventory, terus sampai ke payment, invoice, API invoice sampai ke payment. Jadi dibagi duanya tuh kalau secara bisnis kayak gitu Mas. Makanya antara EP sama PO sama procurement, inventory itu masih ada sangkut pautnya. Itu tapi kalau secara modul Oracle sih yaitu AP, AR, GL, cash management sama FA. Klik new aja. Iya Mas. Samain aja Mas ya, RE-nya doang kan ya? Ganti RE-nya aja. Yang tadi ya. Biasanya tuh kalau misalkan memang berbeda, misalkan dari sisi liability-nya itu nanti akan punya liability yang berbeda gitu. Dari OU Mega ini, ya itu kemungkinannya si OU Mega ini itu punya core bisnis yang berbeda Mas, biasanya dari OU lain. Misalkan kalau yang OU SLA PGU itu pembangkit tenaga air, misalkan kalau yang Mega ini uap misalkan, atau dia ngurusin masalah yang tadi tuh misalkan di core bisnisnya itu internet. Nah itu biasanya akun-akun itunya tuh beda tuh biasanya. Tapi kalau misalkan semua OU yang di IP itu sama, biasanya sih sama dari orang accounting, treatmentnya seperti itu. Itu nyambungnya nanti ke coa-coa juga sih, maksudnya knowledge kita terhadap habitnya si akuntansi mengelola coa itu. Terus sheet VIA-nya itu ada isinya nggak sih Mas? Kalau di gambarnya sih ada sih Mas. Ada ya? Oh kosong ya? Gambarnya kosong Mas. Kosongin aja. Kosongin aja Mas. Terus langsung ke encumbrance. Continue.
Ini nggak apa-apa, Mas. Illegal status conversion. Ya nggak apa-apa. Udah ya? Coba di set. Udah, Mas. Udah di set? Iya, udah, Mas. Ya udah. Sekarang ke payable seperti Mas ya? Ini ya, payable option ya. Payable option. Confirm payment, yes. Confirm game. IO-nya udah dibuat ya, Mas Yakin? IO-nya tadi udah dibuat ya? Udah. Udah. Ya, oke. Payment term-nya immediate. Yang Apa atas. bedanya apa, Mas? Nggak tahu itu, ada 2. Oke, Mas, yang atas ya. Terus nggak ada ya? Nggak ada. Expense report. Itu no semua.
Ini supplier. Oh ini nambahin supplier ya Mas ya? Sebenarnya supplier kan di PO juga ada, di EP juga ada, cuman karena kebutuhan, kalau di EP itu kebutuhannya untuk ini Mas, apa namanya, teks WHT tuh. Teks. Oh, oke. Setup WHT itu kita harus nentuin dulu tuh suppliernya kemana. Supplier sih. Ke ini aja Mas, apa namanya tuh, kas negara deh. Suppliernya ganti ke kas negara aja, cari yang kas negara. Soalnya itu nanti kita buat yang teks, e-tolling teks. Ini Mas. Tambahin aja OU-nya, OU itu apa namanya? OU Mega tadi. Sebentar ya Mas. Udah Mas Yed. Lagi nambahin cowoknya Mas. Tapi saya cuma nambahin yang PPN sama PPH dua-dua aja Mas. Iya nggak apa-apa. Itu kan ada banyak sebenarnya. Iya Mas. Buat contoh aja. Udah nih Mas yakin. Nanti kan biasanya tuh dari teman-teman user juga pengennya buru-buru gitu ya. Udah belum. Nah, biasanya teksnya itu apa, PPH-nya itu yang terutama yang perlu kita setup duluan. Nah, sebelum PPH itu kita setup si OU-nya itu sign dulu ke supplier kas negara itu. Jadi supaya apa? Supaya nanti pada saat kita setup
withholding tax itu udah ada. Siap. Mas. Ini kan Mas ya, centang ini ya. Itu mah nggak usah Mas itu. Ini nggak usah. Udah save aja. Oke. Ini Mas ya, main WHT ya? Ya. Nomornya udah biarin aja, itu udah otomatis kok. Dua-dua nih. Ya, dua-dua ya. Nanti disesuaikan aja ya Mas. Maksudnya kalau misalkan itu kan coba balik lagi deh ke sono. Nah, itu kan tax code-nya ini kan 42 10% in ya. Nah, itu nanti tuh kalau di IP itu masing-masing masing-masing tax code itu dijadiin site tuh. Nah, jadi kita ngacunya ke tax code-nya apa, site-nya juga samain gitu. Nah, karena ini PPh-nya 22, coba aja pilih yang 22 di sini tax code-nya. Oh ya, atau enggak berarti nambahin yang di sini ya Mas, di suppliernya ya? Betul. Oh ya, saya nambahin di suppliernya aja Mas. Boleh. Lanjut. Standar. Ya, tinggal di save aja. Nah, ini untuk yang serta PPN. Kalau yang WHT itu kan tadi ada yang
rate itu ya, nanti rate-nya kayak kemarin tuh sesuai dengan keinginan user mau berapa digit, tinggal disesuaikan aja di sini. Yuk Mas. Ini ya, nambahin teksnya ya Mas ya. Teks episode content. Select configuration. Oh, nggak ada Mas, emang belum ada kali ya. Kalau nggak muncul gini, Mas Sigit? Nah, coba di Go aja Mas, itunya dihapus aja, mapnya. Ini dihapus. Ah. Oke, Go. Ini kan jadinya muncul banyak. Oh, IP regime terus regime to red flow ya. Sebentar. Saya buat Oh, apa ya? ininya dulu ya. Oh, go to task. Berarti sini go to task. Go. Oh, baru. Baru ada tuh paketnya. Ini isinya di text expand atau text recoverable, Mas? Coba lihat di recoverable sudah Mas. Itu yang mandatory gitu ya? Iya. Oh iya, yang itu. Oh, berarti text recoverable ya, Mas? Itu. Oh, kurang satu digit. Ini pas salah ketik ya.
Ini Mas ya, udah ya berarti ya. Oke. Setelah itu apa lagi Mas? Udah sih Mas. Udah Mas ya. Oke. Oh, kalau yang di happy sampai sini sampai PPN. Ini kan sebenarnya PPN masuk ke modulnya Tax Manager ya, cuman karena diperlukan di apa namanya di happy ya. Berarti mau nggak mau kita harus tetap ke sini juga. Mau dilanjut Kasih ke Mas Elkin. Siap. Oke, baik. Mas Elkin, makasih Mas. Udah selesai Mas Timur, kalau yang finansial Mas, boleh dilanjut Mas Timur. Terima kasih Mas. Kalau yang SCM ya? Halo, Mas Timur, Mbak Mega dan teman-teman, untuk yang SCM mau dilanjut sekarang apa besok ya? Kalau saya ngikut aja sih, mungkin dari Mas Timur atau Mbak Sita gimana? Sebentar, nunggu Mas Timur sebentar ya, Mbak Mega. Ya baik, Mbak Sita. Mbak Sita, apa kabar Mbak Sita? Sehat Mbak Sita? Alhamdulillah sehat, Mas Denny. Alhamdulillah Mbak Lama Sita. nggak ketemu, Mas. Iya, 2 kali ke sana nggak ketemu Mbak Sita saya. Iya.
Mas Denny, Mas Yakin, dan teman-teman sekalian, info dari Mas Timur lanjut besok. Oh, baik Mas Sita. Iya, Boleh makasih Mas banyak Sita. ya. Iya Mas Sita, makasih juga Mas Sita, Mbak Mega, Silakan bisa ditutup. Mas Yuda, Mas Timur. Sampai bertemu besok teman-teman. Makasih Mas Denny, Mas Yakin. Siap Mas, sama-sama. Izin live ya Mas. Sip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih. semuanya. Terima kasih. Izin and meeting.